agama Islam itu datang tidak untuk menyulitkan orang. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yutiqun itu adalah orang yang mampu melaksanakan puasa tapi dengan susah payah. Maka orang-orang yang berada di wilayah yang waktu puasanya itu panjang sekali, dia sebaiknya tetap niat puasa di malam hari, lalu sahur, kemudian dia berpuasa. Saya mau bertanya guru ya, ketika bulan puasa itu ya, kan ya di Indonesia ini banyak pekerja keras guru. Ada yang petani, siang-siang geprak terus umpamanya, terus juga ada kuli bangunan ya. Apakah mereka itu boleh nggak puasa guru? Ya karena kan memang tengah hari uang gitu ya, panas, geprak atau macul itu kan suatu yang berat buat para kita. Pekerja itu kita ya? aja yang di rumah aja puasa lemes, apalagi mereka yang kerja guru. Itu bagaimana hukumnya? Tengah hari wong-wong ya. Iya. Apa ada keringanan gitu guru? Ya, jadi begini. Kembali lagi kepada prinsip syariat Islam ya. Jadi agama Islam itu datang tidak untuk menyulitkan orang. Bahkan dalam ayat puasa itu kan ada penegasan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Nah, oleh karena itu dalam rangkaian ayat-ayat puasa itu kan ada beberapa kelompok yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, terkait dengan kuli bangunan atau pekerja-pekerja kasar keras lainnya, atau dia bekerja di satu lokasi yang mungkin sangat panas sekali cuacanya sehingga tidak tahan, ini bagaimana? Sementara dalam ayat itu hanya disebutkan tentang orang yang dalam perjalanan, orang yang dalam keadaan sakit ya. Nah, ada satu lagi yaitu orang yang wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yutiqun itu adalah orang yang mampu melaksanakan puasa tapi dengan susah payah. Itu biasanya orang yang sudah lanjut usia ya, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan orang yang karena tuntutan pekerjaan ya, lelah dan lain sebagainya, apakah dia dibolehkan berpuasa? Nah, ini ada sebagian ulama yang mengkiaskan kondisi mereka itu dengan orang yang sakit. Ya. Wa man kana minkum maridhan. Ya. Maka dari situ dia dibolehkan untuk tidak berpuasa tetapi menggantinya di hari lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Jadi menggantinya di hari yang lain. Itu karena dia masuk dalam kategori atau dikiaskan dengan al-marid. Ada lagi yang mengkiaskannya atau memasukkannya ke dalam kelompok orang wa 'alal ladzina yutiqunahu. Orang yang sebenarnya dia mampu puasa, tapi sangat memberatkan, sangat sulit ya. Sehingga di sini dia bukan kemudian menggantinya dengan fidyah, tidak. Ya. Tetapi dia menggantinya di hari lain. Ya, terutama mungkin kalau dia bekerja di musim panas ya, atau di tengah padang pasir. Ada saat-saat tertentu, bulan-bulan tertentu yang cuacanya bersahabat atau dia sedang tidak tugas di sana, dia bisa menggantinya di hari itu. Jadi para pekerja keras, pekerja kasar, kuli bangunan dan lain sebagainya ya, atau mereka yang bekerja di pertambangan ya, itu atau yang bekerja sehari-hari di depan tungku ya, api panas itu kan cepat aus ya. Nah, itu bisa dikiaskan dengan orang yang waman kana minkum maridhan, atau dimasukkan dalam kelompok wa 'alal ladzina yutiqun. Yang pasti mereka tetap menggantinya atau punya kewajiban untuk menggantinya di hari lain. Di hari lain. Gitu. Kalau kayak para muslimin saudara-saudara kita guru ya di Eropa, itu kan mereka puasa sangat panjang waktunya. Sampai 22 jam, bahkan sampai 23 jam. Ya. Itu kan kayaknya berat banget. Apakah kita bisa menggantinya nanti gitu? Jadi ketika kita nggak puasa hari itu. Jadi begini, marid atau marad atau penyakit yang dibolehkan untuk
kita meninggalkan puasa itu adalah penyakit yang kalau kita berpuasa itu mungkin penyakitnya akan nambah atau susah sembuh, misalnya begitu ya. Bisa nambah atau bisa menunda sembuhnya, itu yang dibolehkan. Nah, kaitan dengan itu, orang yang berada dalam satu wilayah atau karena tuntutan pekerjaan ya, sehingga berat untuk berpuasa, itu dibolehkan kalau kelelahannya itu memang sudah bisa dipastikan. Maka orang-orang yang berada di wilayah yang waktu puasanya itu panjang sekali, dia sebaiknya tetap niat puasa di malam hari, lalu sahur, kemudian dia berpuasa sampai pada titik yang dia kalau sekiranya diteruskan ini bisa pingsan, boleh lah itu. Jadi tetap harus diupayakan puasa, ya, supaya betul-betul kelelahannya itu memang betul-betul sudah bisa dipastikan. Itu ya.